Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembahasan soal PAS IPA kelas 7 bagian yang kedua. Kalau kemarin kita membahas soal nomor 1 sampai dengan 10, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 11 sampai dengan 20. Soal nomor 11 diberikan data seperti berikut. Kita diminta mencari dasar pengelompokan hewan-hewan tersebut. Hewan 1 dan 3 dikelompokkan menjadi kelompok A. Hewan 2 dan 4 dikelompokkan menjadi kelompok B. Hewan 5 dan 6 dikelompokkan menjadi kelompok C. Apa dasar pengelompokan tersebut? Kita analisis dulu satu persatu. Hewan 1 dan 3, yakni ikan bandeng dan ular, dikelompokkan dalam kelompok A. Ketika kita amati ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan bandeng, ciri yang dapat diambil persamaannya yaitu tubuh keduanya ditutupi oleh sisik. Sedangkan hewan nomor 2 dan 4, yakni belalang dan udang, dikelompokkan dalam kelompok B. Jika kita amati, kedua hewan itu memiliki rangka luar atau tubuhnya ditutupi dengan rangka luar. Sedangkan nomor 5 dan 6 dikelompokkan ke dalam kelompok C. Apabila kita amati, sapi dan kerbau tubuhnya ditutupi oleh rambut atau bulu. Jadi, berdasarkan kesimpulan tersebut, pengelompokan ini didasarkan pada C. Pengelompokan ini didasarkan pada penutup tubuh yang dimiliki oleh hewan tersebut. Jadi, jawabannya adalah C. Soal berikutnya disajikan sebuah kunci determinasi seperti berikut. Kita diminta mencari urutan kunci determinasi untuk kadal. Untuk mengetahui bagaimana kunci determinasi untuk kadal, kita lihat dulu ciri-ciri yang dimiliki oleh kadal. Yang pertama, apakah tubuh kadal memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Karena kadal adalah reptil, maka tubuhnya memiliki tulang belakang. Jadi nomor 1 adalah A. Jika nomor 1 adalah A, kita melanjutkan ke nomor 2. Memiliki suhu tubuh stabil atau tidak stabil. Karena reptil, maka memiliki suhu yang tidak stabil, yakni B. Untuk nomor 2, ciri yang dimiliki oleh kadal adalah 2B. Kalau kita memilih 2B, maka selanjutnya adalah ke nomor 4. Untuk nomor 4, apakah tubuh kadal terlindungi oleh sisik atau tidak terlindungi oleh sisik? Kita semua tahu bahwa tubuh kadal terlindung oleh sisik, maka nomor 4 adalah A. Apabila nomor 4 adalah A, selanjutnya adalah ke nomor 5. Apakah hidup di air atau hidup di darat? Kadal hidup di darat, maka selanjutnya kita pilih adalah B. Sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kadal, maka urutan kunci determinasi untuk kadal adalah 1A, 2B, 4A, dan 5B. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 13, kunci dikotomi untuk cabai. Sama seperti pada urutan kadal tadi, kita harus melihat ciri-ciri yang dimiliki oleh cabai tersebut. Yang pertama, berkembang biak dengan spora atau biji. Betul, cabai berkembang biak dengan biji. Apabila kita memilih B, maka selanjutnya adalah nomor 3. Biji terlindung oleh daun buah atau biji tidak terlindung oleh daun buah. Cabai termasuk ke dalam biji tertutup, sehingga ciri yang sesuai untuk cabai adalah 3A. Kalau kita memilih 3A, maka selanjutnya adalah ke nomor 4. Berkeping 1 atau 2? Betul, cabai bijinya berkeping 2. Maka nomor 4 adalah A. Apabila ciri selanjutnya adalah 4A, maka selanjutnya ke nomor 5. Memiliki tulang daun menjari atau menyirip. Seperti yang kita ketahui, tulang daun pada cabai adalah menyirip. Maka ciri yang sesuai adalah 5B.
Dari ciri-ciri yang sesuai, maka kunci dikotomi untuk cabai adalah 1B, 3A, 4A, dan 5B. Jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya, soal nomor 14. Diberikan ciri-ciri seperti ini. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati, daun berwarna hijau, daun yang masih muda menggulung, berkembang biak dengan spora. Berdasarkan ciri tersebut, tumbuhan tersebut adalah berkembang biak dengan spora. Sebetulnya lumut juga berkembang biak dengan spora, tetapi untuk ciri daun yang masih muda menggulung, tumbuhan lumut tidak memiliki ciri tersebut. Daun yang masih muda tidak menggulung. Sedangkan C dan D, karena tumbuhan berbiji, maka tumbuhan biji terbuka dan tertutup berkembang biaknya dengan biji, bukan dengan spora. Sehingga ciri-ciri yang dimiliki oleh soal nomor 14 adalah ciri untuk tumbuhan paku. Selanjutnya soal nomor 15. Soal nomor 15. Perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae adalah betul, yaitu yang C. Gymnospermae bunga berbentuk strobilus, sedangkan Angiospermae bunganya memiliki bunga sesungguhnya. Selanjutnya, nomor 16. Urutan takson dari yang tertinggi hingga terendah. Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu urutan takson dari yang tertinggi. Dari yang tertinggi, urutan takson dimulai dari kingdom. Kemudian setelah kingdom adalah divisio untuk tumbuhan. Sedangkan jika hewan adalah filum. Setelah itu adalah kelas atau klasis, kemudian ordo, setelah itu familia, setelah itu genus, dan yang terakhir adalah spesies. Melihat urutan ini, pilihan A, B, dan C tidak ada yang betul, maka jawabannya benar adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 17. Hasil percobaan menunjukkan bahwa garam yang dilarutkan dalam air dan dihubungkan dengan sumber arus dapat mengakibatkan bola lampu menyala. Sementara itu, gula yang dilarutkan dalam air dan dihubungkan dengan sumber arus tidak mengakibatkan bola lampu menyala. Hasil percobaan tersebut membuktikan adanya sifat betul, yakni daya hantar listrik karena berhubungan dengan bola lampu yang dapat menyala. Nomor 18. Di antara perubahan warna yang ditunjukkan oleh kertas lakmus, larutan yang bersifat asam adalah larutan yang nomor berapa? Ciri-ciri asam adalah memerahkan kertas lakmus biru. Memerahkan artinya menjadikan merah. Artinya kertas lakmus biru apabila dicelupkan ke dalam asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Sedangkan merah tetap merah. Sedangkan kalau basa, sifatnya adalah membirukan kertas lakmus merah. Artinya kertas lakmus merah apabila dimasukkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, berdasarkan karakteristik ini, maka yang merupakan larutan yang bersifat asam adalah betul yang A. Nomor 19. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau sifat basa adalah membirukan kertas lakmus merah, maka larutan yang bersifat basa adalah nomor 1 dan 4. Nomor 20 diberikan beberapa data seperti berikut. Kita diminta mengidentifikasi mana yang merupakan campuran. Kita lihat satu persatu. Yang pertama garam. Garam bukanlah campuran, melainkan senyawa. Nomor 2 sirup. Sirup betul, sirup adalah campuran. Yang ketiga asam sulfat. Betul, asam sulfat senyawa. Yang keempat air laut. Air laut adalah campuran. Nomor 5 bensin. Bensin bukanlah campuran, melainkan senyawa hidrokarbon. Nomor 6 adalah makanan. Apakah makanan adalah campuran? Betul. Makanan merupakan campuran.
Maka berdasarkan pembahasan ini, yang merupakan campuran adalah nomor 2, 4, dan 6, yakni D. Demikian pembahasan bagian yang kedua. Kita ketemu lagi untuk bagian yang ketiga, yakni soal nomor 21 sampai dengan 35. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.